Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan explorer. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mengulas sebuah drone ya yang baru saja saya beli. Nanti unboxingnya juga diperlihatkan. Kemudian nanti setelah unboxing eh, saya akan membuat video tentang pemasangan GPS. Dan sebetulnya ini saya belum pernah melakukan. Ini adalah video eksperimen saya yang saya berawal dari hobi main drone, kemudian saya coba beli drone yang versi yang bisa dirakit, bisa ditambahkan, bisa di custom. Kemudian ini tipenya yang Cinewood ya, namanya iFlight Protect 35. Nah, pada video ini selain unboxing, nanti kemudian dilanjutkan dengan pemasangan GPS karena pada saat pembeliannya saya belum menyertakan paket GPS-nya. Jadi ini kenapa saya mau pasang? Pertama saya mau coba belajar merangkai ya dengan melakukan soldering pada drone ini. Kemudian nanti saya coba setup settingannya. Mudah-mudahan nanti bisa digunakan sesuai peruntukan. Jadi sebelumnya saya sudah mempunyai drone pakai DJI FPV, namun saya coba mau explore lagi menggunakan drone yang serinya Cinewood, dan ini adalah drone-nya iFlight Protect 35. Ya, ini sudah mencakup uh, transmitternya dari TBS Crossfire ya, receivernya. Kemudian dia sudah nebula, jadi sudah HD, sudah digital untuk kameranya. Dan ini bisa menggunakan baterainya 4S sampai dengan 6S. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba uh, sajikan dengan menggunakan baterai 6S ya, dengan apa konektornya XT60. Nah, pertama-tama mungkin video kali ini cukup panjang. Nanti saya akan beberapa penggalan videonya akan saya percepat. Mulai saya membuka frame-nya, kemudian nanti mulai soldering, kemudian nanti setup di aplikasi Betaflight. Nanti di video berikutnya saya akan sajikan video tentang kualitas dari drone ini. Dan ini nanti ke depannya saya akan pasangkan dengan kamera action dari DJI Osmo Action. Nah, ini kameranya. Nanti kita pasangkan di mountingnya sudah disediakan, nanti tinggal dipasang. Kalau sudah ready semua, sudah smooth, baru kita coba kualitas dari DJI Osmo Action-nya ini menggunakan drone iFlight Protect 35. Oke, kita lanjut aja. Pertama-tama mungkin saya akan membuka, ini sudah gambarnya sudah kelihatan. Pertama-tama saya akan membuka frame-nya dulu. Nah, di sini saya sudah memasangkan karet pelindung ya. Karena saya masih pemula, tentunya pasti potensi benturan itu sangat sering. Jadi untuk menghindari kerusakan pada bodinya langsung, saya menggunakan pelindung dari karet ya. Memang ini mungkin sedikit mempengaruhi dari akselerasinya, tapi ya karena saya masih baru juga saya belum banyak melakukan akrobatik ya pada drone. Pertama kita buka frame bagian atasnya. Ini saya menggunakan kunci L ukuran 1,5 mm. Ini kebetulan saya belinya di luar ya, dari China. Karena apa? Karena setelah saya compare di beberapa toko online di Indonesia ini, dengan ongkos kirim itu masih lebih murah. Tapi memang secara pengirimannya ini membutuhkan waktu 3 minggu karena saya pakai yang free shipping, jadi gratis ongkir. Ya sabar-sabar dikit 3 minggu karena memang urgensinya saya nggak harus ada sekarang gitu, karena ini juga merupakan drone yang uji coba bagi saya, ini pengalaman baru buat saya. Ini saya ngerakit drone ini, bukan ngerakit, saya mengcustom drone ini, memasang
GPS ini saya belum pernah mencoba ya. Saya bukan orang elektro yang sekolahnya jurusan elektronik yang biasa nyolder-nyolder. Saya cuma jurusan ekonomi, cuman ya saya mau coba explore aja. Apakah seorang Amun ya itu bisa mengcustom, mengupgrade dia punya drone yang pada saat pembelian masih belum ada GPS-nya, GPS modulnya. Nah, mudah-mudahan ini nanti berjalan lancar. Ini video yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ya. Jadi ini saya juga nggak ada maksud lain, saya cuma mau berbagi aja pada kawan explorer. Ini adalah bagian dari eksplorasi yang saya lakukan. Ya ini frame atasnya, ini dari karbon ya, kualitasnya setengah mili kayaknya nih, saya nggak tahu ukurannya, cuman secara build barangnya ini oke banget nih karena dari karbon ya. Saya taruh dulu, saya amankan di tempat yang tenang. Nah, ini tampilannya. Kemudian tahapan berikutnya, ini udah bisa dibuka. Berikutnya pasti frame bagian bawahnya ya, skrup-skrupnya. Saya coba taruh dulu aja. Bismillah. Bagian bawahnya. Ini saya masih blank banget ini. Saya asal modal nekat aja sih. Ya selama barang kelihatan ya. Harusnya sih nggak ada yang sulit ya. Ya kalau mentok-mentok tinggal buka YouTube. Kalau memang bingung caranya ya kita tinggal browsing. Cari tahu caranya. Ini saya feeling aja nih. Pakai logika standar aja. Kalau ini nguncinya kemana, ini frame-nya, baut kemana, udah gitu aja. Jadi nggak ada ilmu khusus ya. Ini standar-standar aja nih. Saya yakin semua kawan explorer kalau melakukan ini juga pasti jauh lebih rapih ya nanti. Kita tes nanti solderingnya, saya udah siapkan semua alat-alatnya. Nanti juga pada saat setting Betaflight, saya juga baru lihat di YouTube ya. Jadi saya install juga baru aplikasi Betaflight konfiguratornya. Itu juga serinya yang masih seri 10.7. Sekarang udah seri yang firmware-nya itu udah 10.8 kalau nggak salah. Cuman biarin aja lah, masih nggak terlalu jauh updatingnya. Nah, ini masih tahap pembukaan. Nanti kita percepat aja ya. Kawan explorer bersabar dikit. Oke, ini udah kelepas. Ih, ngeri. Oh, kameranya masih menempel. Ngikatnya kemana nih? Oh, ada skrupnya lagi. Ternyata perjalanannya belum selesai. Ini harus ada yang dilepas lagi skrupnya. Ini saya biarkan aja. Ini yang sisi kanan. Ya. Oke, yang kanan saya amankan dulu karena saya belum hafal, jadi sebaiknya peletakannya itu, positioningnya nanti harus mudah dipahamin gitu guys. Oke, kameranya selesai, dicopot. Oke, berikutnya karena saya mau solder di bagian flight controllernya ya. Saya nggak tahu nih, saya lupa namanya, mana yang flight controller, ESC-nya, mana yang untuk ESC-nya. Saya masih belum familiar, jadi mohon maaf ya buat para senior. Ini saya bukan mau sotoy mau belagu-belagu, teman. Ini saya mau coba explore sesuatu yang saya belum pernah lakukan. Ya, ada risiko nggak? Ada. Tapi kalau kita niatnya mau belajar dan menjalankannya secara hati-hati, harusnya sih dapat jalan keluarnya, dapat solusinya nanti. Kalau ketemu masalah, setiap yang kita lakukan pasti ada masalahnya kan.
Kita buka dikit dulu, jangan banyak-banyak, takutnya nanti hanya oke kan, benar kan, kebukanya juga yang sesuai ini aja. Nah, ini saya belum berani merubah-rubah ya. Oke, di sini saya mau coba lihat dulu. Nah, berhubung mata saya sudah plus, jadi saya butuh bantuan kaca pembesar yang juga sepaket dengan solder, tempat soldernya nih. Oke, mungkin kelihatan ya. Nanti bisa di skip dulu. Oke, serem. Ini nanti saya mesti ngebuka kebetan ya. Ini yang hitam ya. Yang hitam ini pasti ground. Yang merah ini pasti voltasenya, jadi powernya, tenaganya, tenaga ininya. Nah, yang jadi masalah adalah di sini ada dua warna lagi, ungu dan ungu entah biru ya. Ungu sih lebih cenderung biru muda ke arah ungu. Yang untuk transmitternya TX-nya mana, untuk yang RX-nya mana. Cuman saya butuh kebetan dulu nih. Mohon maaf ya, teman-teman semua. Kawan Explorer, nih saya masih pemula, saya masih newbie. Harap maklum. Namanya juga percobaan pertama ya. Nah, di sini saya ada yang biru itu TX, di sininya TX berarti ke RX. RX ke TX berarti RX ke sini. Oke. Nah, ini karena tadi saya settingnya untuk pemasangan juga pemasangan ke mountingnya, jadi saya lagi pesan untuk mounting positioning di GPS-nya ini bersama dengan colokan baterainya, kemudian antena TBS-nya sama antena videonya, kamera. TX, RX. TX dekat merah. Oke. Berarti kalau TX di sininya TX, di air mode-nya, di drone-nya itu RX lawannya aja. Ya kalau salah tinggal diganti lagi ininya. Oke, mungkin saya akan butuh bantuan. Pertama yang hitam dulu. Ini nggak saya potong, kenapa? Tadi begitu saya ilustrasiin, kalau misalnya saya pasang ke mana drone, dengan mountingnya itu udah pas. Ini saya coba colok dulu. Itu anak saya lagi main game, jadi kalau ada backsound suara teriak-teriak, ketawa-tawa, itu anak saya lagi main game. Oke, saya coba panaskan di derajatnya di 400-an ya. 350 sampai 400 derajat. Untuk melelehkan. Nah, ini saya propellernya belum saya copot, nanti pada saat mau setting beta flight baru saya copot. Kemudian saya butuh bantuan juga pipet ya untuk memegang ini supaya posisinya nggak berubah-berubah. Mohon maaf nih guys, saya benar-benar baru. Atau saya ganti supaya handlingnya lebih mantap. Nah, ini kayaknya mudah-mudahan bagus. Ilustrasi dulu. Ini mata saya juga udah kurang lihat jelas kalau barang-barang kecil ya. Jadi mohon maklum. Ngeri guys, pertama guys. Atau saya putar aja ya. Saya putar ke sini. Oke. Ngeri. Ngeri. Bismillahirrahmanirrahim.
Nanti kalau bosen saya cepetin deh. Teman-teman boleh skip deh kalau bosen. Ini kan saya lagi belajar. Oke, berikutnya saya siapin timahnya. Nah, ini sepengetahuan saya kalau soldering itu hati-hati yang jatuh-jatuhannya ya. Aduh, ngeri nih guys. Oke, saya ada iniannya juga. Kabelnya kecil banget. Kayaknya kegedean, gosong. Gosong guys. Nempel. Nempel. Norak banget. Kecil banget ini. Oke, berikutnya saya soldering lagi. Timahnya saya bakar dulu. Tempel ke sini. Lihat lagi. Posisi tangan harus benar ya. Nyari posisinya dulu biar benar guys. Oke. Serem. Jangan sampai beradu nih. Atau lebih dekat lagi. Aman guys. Tapi ya kurang rapi aja guys. Berikutnya TX ya, sebelah merah. Berarti biru sebelah merah, TX. Ini saya coba gulung-gulung dulu ya. Biar nggak biru TX berarti ke RX. Nah ini RX-nya di sebelah merah. Oke, yang RX-nya sebelah merah, baru TX-nya sebelah RX. Oke, sekarang kita soldering yang ininya dulu ya. Kita colok lagi. Ngeri dari sini guys. Putar dulu guys. Aduh, eksperimen nekat. Belum punya pengalaman. Oke, berikutnya kita pasang yang RX. RX itu yang biru. Hijaunya diamankan dulu. Sekarang yang biru. Oh, yang birunya di dulu dong. Kasih pemanis. Kabelnya langsung panas. Cepet banget panasnya. Ternyata aman guys.
Yang itu copot dulu guys. Kena propeller coy. Terakhir. Kabel hijau. Wahai kabel hijau, kamu terakhir loh. Oke, selesai solderingnya. Kita sekarang persiapan ini ya. Aman, soldernya aman, pipetnya aman. Oke. Kita delete dulu. Oh, delete ke sini. Oke. Ini biar nggak mengurai aja ya, teman-teman ya, kawan explorer. Duh, gue sok tahu banget sih. Cuman baru pertama bisa ini aja. Oke, karena mountingnya belum ada, jadi nanti ditaruhnya di atas frame bagian atas. Nah, ini kalau udah selesai nanti bisa dicopot dulu. Oke, ini taruh. Oke. Ini kemarin saya sudah setup di ininya ya, DJI asistennya. Nanti ini masuk sini. Saya kencengin dulu kali ya, biar aman. Yang penting dia bautnya, skrupnya masuk dulu aja, biar nggak goyang-goyang. Ini saya juga obengnya masih kunci L-nya masih kunci yang bawaannya punya DJI, jadi belum punya yang obeng hex dengan mata L ini ya. Nah, ini kunci dia. Oh, jadi ditekan dulu. Saya coba konekin ke DJI Assistant ya, mumpung masih dibuka. Ini kemarin pada saat saya updating itu menggunakan adaptor ini nggak bisa. Kemarin saya copot dulu. Sekarang saya pengen coba. Mana DJI Assistant? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba tes dulu. Oke, baterai nih. Oh iya, ini karena mau saya testing, jadi saya propellernya mau saya copot. Ini dia pakai kunci kunci pas, kunci ring nomor 8 nih. Gimana bukannya? Ini saya belum pernah nyoba nih bener-bener nih guys. Cuman buat keamanan sebaiknya propellernya saya copot dulu deh. Ini saya kumpulin sini. Nah, ini sekali lagi sebelum dicopot nanti pada saat pemasangan pastikan jangan sampai salah. Ini saya juga baru menyadari, jadi ini yang tipenya yang setelah saya kemarin setup ternyata dia tipenya yang putarannya keluar. Jadi kalau yang ini kalau di settingannya ini adalah motor 1, motor 2, motor 3, motor 4. Motor 1 itu dia arah jarum jam. Motor 2 itu arah jarum jam. Yang ini berlawanan arah jarum jam, yang nomor 1, yang nomor 2 searah jarum jam, yang nomor 3 searah jarum jam, yang nomor 4 berlawanan arah jarum jam. Jadi dia ngebuang ya. Ini juga ngebuang keluar. Nah, ini saya copot dulu.
Kalau mau ngapalin aja boleh. Cuman kalau saya ngelihatnya, kalau yang dia ke arah jarum jam ininya dia yang tebelnya tuh di depannya. Jadi dia menghadapnya begitu. Logikanya sih begitu ya. Kenapa nih nggak bisa dibuka nih? Masih berat, masih halus. Saya kumpulin dulu. Saya buka lagi, pegang motornya, putar arah jarumnya. Saya pakai kunci ring ya, kunci pas. Kunci pas nomor 8. Propler 1. 1, 2, biar gampang. Yang terakhir. Oke, sekarang sudah aman, tinggal nanti kita coba nyalakan juga ininya, remote controllernya. Jadi nanti saya mau coba tes. Nah, sebelum saya tes, saya mau ini kan karena colokan micro SD-nya itu ada di bawah, jadi saya kasih ganjelan dulu supaya dia tetap posisi menghadap ke atas. Nah, ini pastikan nanti teman-teman kawan Explorer pada saat pemasangan kembali ini yang tulisan Cadix FPV ini bagian atas ya. Oke. Saya ini modal nekat aja nih guys. Oke, sebelum saya pasang, saya pastikan dulu ini nyala remote controller. Saya pakai Radio Master TX16S. Ya. Switch warning. Ini cuman udah pernah jatuh guys. Jadi kolom colokan SE-nya patah. Oke, berikutnya kita pasang. Nah, ini saya coba GPS-nya saya coba pasang ya. Biar sekarang nanti di setting. Mudah-mudahan aman. Oke, oh tadi propellernya. Nah, ini berikutnya saya mau coba cek, oh ininya ya. Kita coba konekin. Tuh, masalah dia dengan konektornya nih, adapternya. Oke, saya coba copot ya. Kalau dia langsung ke sini, baru mau. Berarti ini masalah nih adapternya nih. Kita lihat firmware-nya sudah update atau belum. Kalau belum, kita langsung update. Karena sudah update, jadi oke, ini sudah terregister. Jadi ini nggak perlu disetting lagi. Kayaknya saya copot aja lah itunya. Nah, yang untuk flight control-nya pakai micro SD. Kebetulan di sini bagiannya ada di bawah. Jadi harus menghadap ke bawah dia. Oke, berikutnya tadi saya soldering GPS-nya di UART 4 ya. T4 R4. Nah, ini saya konekin. Ulang. Nah, ini udah nyambung. Nah, ini posisinya tuh ya. Bisa dikalibrasi, cuman ini sudah biarin aja begitu. Kemudian enable expert mode. Kemudian ini tadi di UART 4, jadi saya aktifin, ini settingan awal sebelum pakai GPS. Nah, kemudian saya pasang GPS-nya di UART 4, saya sementara auto dulu, save and reboot, sensor inputnya ya, di UART 4, serial RX-nya di UART 3, MSP-nya di UART 2, save and reboot. Oke. Kita connect ulang lagi, reconnecting. Kita lihat sudah otomatis ya di 57600. Nah, kemudian setelah itu kita klik yang file save, kita setting ulang. Di sini file save switch di stage 1 atau stage 2. Nah, kalau file save switch action
stage 2-nya ini. Saya coba ini stage 2, guard time for stage activation after sinyal loss. Ini 1 sama dengan 0,1 detik. Kalau berarti saya pasang 1 aja, 0,1 detik. Kecepatan nggak ya? Saya nggak tahu nih. Nah, tapi saya suka angka ganjil guys. File save, throttle, low, delay. Saya biarin dulu. Nah, kemudian setup GPS rescue-nya itu ada beberapa pilihan ya, file save prosedurnya. Ada yang langsung drop, jadi pada saat hilang sinyal dia langsung jatuh. Kalau dia, yang pilihan keduanya, kalau dia hilang sinyal dia langsung mendarat normal. Kemudian yang ketiga return to home. Nah, saya pilih yang return to home. Kemudian allow arming without fix. Nah, saya belum tahu nih. The GPS rescue will not be available. Allow arming without fix. Ini maksimum altitude-nya. Ini masih 50 meter. Sementara saya bikin default dulu ya. Saya belum testing ya. Jadi nanti karena ini pertama cocok-cocokan, kedua ini mesti dites dulu dengan kondisi realnya. Oke. Oh iya tadi ini aktivasi GPS-nya sudah belum ya? Lihat ini sudah konfigurasinya. Nah, ini konfigurasinya di sini GPS-nya belum diaktifin guys. Jadi ini aktifin dulu. Tadi protokolnya karena saya pakai TBS jadi pakai uBlocks auto config Galileo use Galileo set home point at once, nggak usah auto detect. Ini auto detect aja lah. Kemudian ini saya ulang ya. Nah, ini putarannya, arah putaran motornya. Jadi ini yang motor 1, motor 2, motor 3, ini motor 4. Jadi kalau motor 1 dia berlawanan arah jarum jam, motor 2 searah jarum jam, motor 3 searah jarum jam, motor 4 berlawanan arah jarum jam. Nah, ini di shot 600 biarin aja, ESC sensor, motor stop biarin aja. Saya masih belum ini ya, belum setting kembali. Saya sesuaikan akselerometer, barometernya oke, udah. Arming maksimum 180 saya biarin dulu. GPS-nya 3D saya belum aktifin dulu karena saya juga belum paham benar penggunaannya. Kemudian air mode USD, oke. Kemudian air loss konfigurasi. Ini CRSF, ini crossfire, dia ini biarin aja. Tadi GPS-nya sudah aktif, save and reboot. Nah, nanti kita ulang lagi tuh file save-nya. Oke, kita reconnect lagi, konfigurasinya sudah tadi. Kita lihat GPS-nya sudah nyala. Kita lihat file save-nya. Nah, ini balik lagi kan ke drop. Nah, kita klik lagi yang stage 2-nya. Kita balikin ke GPS rescue return to home. Jadi pada saat lost sinyal dia akan kembali ke posisi point pada saat dia take off armingnya. Oke, kemudian kita receivernya kita tes ya, connect. Kemudian nah ini untuk armingnya, ini untuk yang acro mode-nya, ini untuk GPS beeper untuk kalau lagi kondisi hilang supaya dapat suara ya. Ini untuk flip kalau dia crash. Nyala, ini throttle-nya semua nyala ya tuh. Sama kan? Ini armingnya. Ini nanti untuk setting acro mode ini beeper ini. Oke. Throttle-nya turunin lagi. Kemudian modenya, nah ini saya masih settingan defaultnya ini ya. Cuman ini kan pakai aux 1. Kalau aux 1-nya diaktifkan, nah, posisi arming dia langsung. Kemudian kalau aux 2-nya ini untuk angle mode, karena saya mau aktifkan horizon sama acro mode-nya, mungkin saya setting ulang angle mode. Nah, pastikan tadi kalau di konfigurasi, kalau nggak salah ya, konfigurasi itu air mode-nya diaktifkan ya. Kemudian kalau dia nggak diaktifkan dia nggak bisa, dia hanya horizon aja tuh.
Menurut saya ya, sok taunya saya nih. Nah, ini saya coba untuk di angle mode-nya saya turunin di angle mode, horizonnya saya bikin range-nya itu, nah ini. Jadi kalau dia nih aux-nya aux 2, jadi kalau dia ini kan aux 2 ya, ini aux 1 saya udah setting, ini aux 2 kalau dia posisi di depan, dia masih di titik 1000, kalau ditarik sini pindah ke 1500, kalau ditarik sini acro mode udah. Jadi ini untuk range range untuk motornya bergerak itu di 900 sampai di 1200 1300 itu masih di angle mode, kemudian begitu beralih ke 1500 dia masuk horizon, di atas itu dia masuk acro mode. Ini saya coba settingnya begitu. Ini menurut pemahaman saya. Kemudian saya armingnya di angka segitu cukup gak ya? Kayaknya ketinggian deh. Jadi pada saat saya naikin, sorry. Saya naikin segitu, dia di 1400. Ini logika aja nih. Nah, berarti saya butuh rotasi tinggi, RPM tinggi, baru dia take off. Kemudian GPS rescue-nya nyalain. GPS rescue-nya itu GPS rescue siapa? Saya bikin aux 4 ya. Oke, saya belum setting aux 4 deh. Atau saya bikin di ini aja. Di aux 3. Nanti saya cek lagi deh ya. GPS rescue-nya saya pakai aux berapa ya enaknya? Pakai aux 3 tapi yang atau saya bikin di sini, ininya di sini. Nah. Save dulu. Kita tes aux 3, masuk GPS rescue, langsung beeper. Kalau dia hilang ya. Jadi kalau jatuh di pohon. Sementara ini dulu saya flip over after crash. Nah, ini saya masih belum beeper. Oke, ini saya samain dulu deh. Flip over after crash. Nanti kalau error ya itulah enaknya drone yang konsepnya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa membuild, kemudian mengcustom, men-setup sesuai selera, sesuai memang kebutuhannya apa. Nanti pada saat settingannya belum pas, disesuaikan kembali. Jadi ini bukan satu hal yang final, sifatnya, ini kayaknya throttle-nya kurang tinggi, kurang sensitif. Saya sementara masih default, saya hanya menambahkan ini aja. Oke, kemudian adjustment, servos, saya belum apa-apain ya, saya coba GPS-nya nih, sinyalnya seperti apa. Ini lagi searching dia. Ini perkabelannya harus saya pinggir-pinggirin dulu nih, karena nanti mau saya tes. Oke, ini prinsipnya sudah ada ya, nanti kita langsung mau coba motor. Nah, pastikan kalau teman-teman mau, kawan-kawan mau testing motornya, pastikan propellernya ini sudah dalam kondisi terlepas dan ini bebas dari hambatan apapun ya. Karena kita mau ngetes RPM-nya putarannya ini secara keseluruhan. Oke, ini motor 1 kita tes, dia harusnya berlawanan arah jarum jam. Rasainnya di sini pakai tangan aja. Oke, sana ya. Motor 2, aduh panas. Oke, motor 3. Oke, motor 4. Nah, kalau misalnya saya nyalain armingnya, harusnya nyalain. Karena dia nggak ini ya. Saya mati dulu, ini juga udah panas nih.
Jadi saya harus istirahatkan dulu. Nah, oke, sementara itu teman-teman kawan explorer, ini kalau dilihat oh GPS-nya masih masih ini dia, masih masalah nih. GPS-nya masih merah. Ntar saya coba matikan dulu ya untuk menyesuaikan kembali. Protokolnya harusnya uBlocks ya. Coba saya klik ini, save and reboot. Karena tadi defaultnya itu ya. Oh, masih dia. Setahu saya dia ini udah, atau saya ganti ininya di 9600, save and reboot. Gak apa-apa, ini kita tes dulu aja. Ini karena udah panas, kita mau masih balikin lagi tadi. Oke, konfigurasinya sonar in flight, GPS, uBlocks. Oh, ini saya balikin dulu deh, uBlocks. Close, GPS status. Oke, kita reconnect lagi. Masih MSP GPS. Oke, nanti di sesi berikutnya saya coba. Oh, tapi di sini GPS sudah aktif sih. Axel, oke. Uploading, disconnect. Oke, sementara itu dulu kawan explorer. Jadi ini yang saya sudah setup GPS-nya, kemudian saya coba fine tune di Betaflight. Saya setting ulang, nanti sesuai apa enggak, cocok apa enggak, nanti kita akan tuning lagi kalau memang ada beberapa yang rasa kurang pas. Saya tadi belum men-setting sensitivitas penggunaan controllernya, throttle-nya gimana, yaw-nya gimana, pitch roll-nya gimana. Ini masih default. Saya belum melakukan setting apapun, saya cuma setting hanya dari konfigurasi modenya, nanti arming-nya di berapa, itu lebih ke situ aja. Mohon maaf kalau memang banyak kekurangan, jadi para senior ini adalah video yang uji coba, saya belum punya pengalaman di dunia drone, tapi ini adalah bagian dari rasa penasaran saya pengen gimana merasakan membuild ya, membangun sebuah pesawat tanpa awak ya, drone yang sifatnya bisa di-customize. Ya, ini hasilnya nanti di video berikutnya. Kebetulan hari ini adalah malam libur, besok ada hari raya Nyepi. Kita tes besok pagi di wilayah yang aman tentunya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.